Ini sekarang ditutup? Ya. Kenapa ditutup? Dari kesepakatan warga, Bu. Oh, warga merasa terganggu? Terganggu. Kita media nggak boleh ngambil ke dalam? Boleh, Bu. Kita tetap harus melihat secara objektif juga ya. Okay. Sepertinya ada pihak-pihak lain juga yang coba riding the wave. Karena kalau kita lihat kan halte rusak, penjarahan itu pasti bukan oleh teman-teman mahasiswa atau pendemo. Kejadian kemarin memang sangat disayangkan para penjara dan juga para pendemo merusak fasilitas umum. Tapi saya yakin itu bukan para pendemo murni demo, tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena saya yakin orang yang demo kemarin adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang resah terhadap pemerintah kita, tetapi ditunggangi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke Zoners, demo DPR awalnya untuk menyampaikan aspirasi, tapi kemudian berujung pada kericuhan dan juga penjarahan. Banyak yang bertanya, apa yang sedang dipertaruhkan? Apakah ini murni merupakan akumulasi dari kemarahan masyarakat? Atau ada yang menunggangi? Kita akan membahasnya dalam 10 Minutes. Mas Yunarto, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Kabar? Kabar baik. Oke, lagi nggak sibuk kan nih? Lagi memantau situasi ya. Boleh minta waktunya dikit aja buat ngobrol-ngobrol soal situasi yang lagi Lamaan dipantau. juga nggak apa-apa. Lamaan juga nggak apa-apa. Mas Yunarto nih, Ya. kalau kita lihat kan demo yang terjadi saat ini kan terus berkembang nih, bahkan ke arah anarkis, Ya. ada pengerusakan, penjarahan. Nah, menurut Mas Yunarto ini sebenarnya awalnya memang dipicu dari tunjangan DPR yang kemudian berkembang lagi dari respon para wakil rakyat yang katanya memicu kemarahan rakyat, atau sepertinya ada penyebab lain yang lebih besar menurut Mas Yunarto itu gimana? Iya, sebetulnya kalau kemarahan terhadap anggota DPR dari dulu, bahwa memang kesel ya. seakan-akan ada sebuah positioning yang diambil oleh DPR tidak mewakili masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari sisi riset ya, misalnya kita lihat dari sisi kepercayaan publik terhadap lembaga negara, DPR dan partai itu selalu ada dalam posisi paling buncit. Karena pertanyaannya simpel, warga tuh pengen tahu kerja lu apa sih, kira-kira gitu. Karena saya kalau kemudian melihat kebijakan pemerintah yang saya tidak puas, saya teriaknya ke siapa? Dari sisi sistem politik harusnya saya teriak ke wakil saya yang saya pilih mewakili saya gitu kan. Tapi harus dilihat lebih luas juga. Apakah ini semata-mata hanya kepada satu lembaga negara bernama DPR? Tidak. Ini kan artinya bermula dari hulunya bahwa sebetulnya dalam kondisi psikologis masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ada pertanyaan besar dari mereka. Kita tahu kondisi daya beli menurun, belakangan juga terjadi kenaikan harga beras atau minyak goreng misalnya, dan beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin niatnya baik tapi dirasakan misalnya terlalu ambisius. Nah, pada titik itu ketika masyarakat teriak ingin memberikan masukan, ingin memberikan kritik, di mana letak fungsi dari DPR? Dan pada titik itu orang tidak merasakan fungsi dari DPR di waktu yang bersamaan mereka mendengar kok ada kenaikan tunjangan, misalnya seperti rumah yang katanya 50 juta per bulan awalnya, walaupun akhirnya dibatalkan. Nah, betul. itu yang menyebabkan kenapa kemudian peristiwa-peristiwa kecil seperti joget-joget, seperti kemudian misalnya menjawab dengan cara yang tidak bijak, itu langsung meledak menjadi memicu sebuah kemarahan. amarah. Hey DPR, jadilah watchdog, istilahnya tuh kan anjing gonggongan, mohon maaf ya, tapi pengawas. dalam tanda kutip pengawas. Galak dong ketika Harusnya galak. kami merasa ada kebijakan yang salah yang membuat kami makin sulit.
Anda diam, Anda nggak mau dengerin kami tone deaf, malah Anda menaikkan tunjangan Anda sendiri. Itu yang menyebabkan kemudian semuanya terakumulasi. Oke. Nah kalau kita lihat dari demo pertama tanggal 25 Agustus sampai demo selanjutnya kan awal-awal tuh DPR tidak terlalu merespon. Apakah saat itu DPR tidak menganggap demo ini akan besar sebesar saat ini? Selama ini psikologisnya memang menurut saya anggota DPR nggak pernah takut sama rakyat, jangan-jangan. Mereka takutnya sama ketua umumnya saja. Nah ini kan ada insiden juga nih, insiden tewasnya Afan Kurniawan yang kemudian memicu aksi ini lebih besar lagi. Kita tetap harus melihat secara objektif juga ya. Sepertinya ada pihak-pihak lain juga yang coba riding the wave. Karena kalau kita lihat kan halte dirusak, penjarahan itu pasti bukan oleh teman-teman mahasiswa atau pendemo. Jadi memang akhirnya ada pihak yang mencoba masuk, perusuh, provokator. Itulah yang menyebabkan menurut saya jangan sediakan ruang itu, negara hadir dong. Negara jangan kemudian baru menyantuni ketika warganya sudah meninggal. Negara jangan kemudian baru sadar memberikan transparansi lalu kemudian memberikan sanksi terhadap anggotanya setelah ada kerusakan karena warga keburu ngamuk gitu kan. Preventif, sadar diri, evaluasi, tinggal buka kuping. Kita tidak berharap kok yang namanya DPR bisa bekerja sempurna atau kemudian bisa mengcounter semua kebijakan pemerintah, enggak. Tapi minimal dalam fungsi agregasi mendengarkan aspirasi. Kita jarang loh melihat DPR dibuka, gerbangnya tinggi banget. Untuk bisa, harusnya kan gerbang DPR tiap hari menerima ada asosiasi pekerjaan tertentu, ada mahasiswa, dan lain. Kalau itu berjalan dan tersalurkan, nggak akan ada situasi seperti ini. Artinya ini karena ada aspirasi yang tersumbat ya, yang tersumbat tidak pernah selama puluhan tahun, dan dijadikan aspirasi sebuah budaya oleh mereka. Jangan ada api, jangan ada api, jangan ada api. Misi Bu. Misi Mas. Ini sekarang ditutup. Ya, Kenapa ditutup? dari kesepakatan warga, Bu. Oh, warga merasa terganggu. Terganggu. Kita media nggak boleh ngambil ke dalam. Boleh, Bu. Emang mengambil dari sini. Nggak kelihatan. Nah, ya, emang bolehnya cuma dari sini. Oh, cuma boleh sampai sini. Sampai kapan nih ditutupnya? Sampai keadaan aman mungkin di depan. Oh, nggak boleh di sini. Wartawan lain aja. Iya, ke arah sana. Ke arah sana. Ke arah sana kan? On cam-nya ke arah sana. Silakan dong, camnya Bu. Boleh. Ini mau ke arah sana. Iya, ke arah sana. Ya, ada di depan aja. Oh, di depan mana sini? Ya. Oh, waktu kejadian pada tahu nggak kejadiannya? Kejadian apa tuh? Penjarahannya? Nggak tahu deh, Bu. Oh, bukan warga sini ya, Mas? Saya warga sini. Enggak, maksudnya yang ngejarah. Orang luar. Nggak ada yang kenal? Nggak ada lah, Bu. Orang luar semua. Berapa orang waktu itu, Bang? Ramean? Apanya? Bisa yang ada di video viral aja, Bu. Ya kan nggak bisa ngitung. Kalau Abang kan yang lokasinya di sini lebih tahu ratusan, ribuan gitu. Enggak kita hitung juga. Oh, enggak kan perkiraan nggak lihat ya? Oh, lagi nggak di lokasi. Enggak, kita di ujung soalnya. Oh, rumahnya di ujung. Udah ada yang nengok ke sini nggak Pak? Perwakilan keluarganya Bapak Sahroni? Belum. Belum tahu juga. Tapi kenal sama Pak Sahroni? Sehari-harinya? Nggak terlalu. Kenal sih cuma lewat dari media aja. Oh, tapi nggak kenal. Di sini jarang aktif. Tatap muka itu belum. Oh, belum pernah. Karena sibuk kali ya. Tapi baik lah ya orangnya. Oke, makasih ya. Saya on cam situ ya. Semangat Mas, jangan cemberut. Ya oke Zoners, hari ini kondisi rumah anggota DPR RI nonaktif Syahroni sudah ditutup oleh warga dengan alasan kenyamanan dan juga keamanan, dan tidak diketahui sampai kapan akan ditutup. Kami dari pihak media maupun dari pihak lain selain warga tidak diperbolehkan masuk. Halo Mas, boleh ngobrol bentar? Boleh. Namanya siapa? Aku Aris. Haris, kemarin itu kan demo dilakukan ada aksi massa yang merusak fasilitas umum dan juga melakukan penjarahan. Menurut pendapat kamu gimana? Berat sebenarnya bicara soal kejadian kemarin, karena ini bukan masalah sehari atau 2 hari atau 3 hari atau seminggu, tapi ini akumulatif kejadian yang berbulan-bulan, bertahun-tahun yang dilakukan oleh para elit kepentingan seperti itu. Kejadian kemarin memang sangat disayangkan, para
penjara dan juga para pendemo merusak fasilitas umum. Tapi saya yakin itu bukan para pendemo murni demo, tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena saya yakin orang yang demo kemarin adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang resah terhadap pemerintah kita, tetapi ditunggangi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia tidak boleh selamanya menjadi panggung luka. Hari ini jalanan penuh pecahan kaca, asap, dan juga amarah. Gedung-gedung hancur, bisnis runtuh, dan harapan rakyat nyaris padam. Tapi ingat, bangsa Indonesia tidak dilahirkan untuk menyerah. Ayo Indonesia pulih, sampai jumpa.